Oleh karena waktu perpisahan hampir dekat dan roh itu dia terlihat murung, dalam artian termenung, memikirkan nasib atau keadaan jasad ketika nanti berpisah dengannya dan berada di dalam alam dunia itu, yaitu alam kabir. Dia khawatir sebagaimana yang sebelumnya itu banyak yang melupakan roh ini ketika sudah sampai ke alam kabir. Nah, keadaan itu membuat jasad itu dia bertanya kepada roh, karena jasad pun memperhatikan akhir-akhir ini roh itu dia terlihat termenung dengan satu pertanyaan, bahwa apa sebab sehingga roh itu selalu murung seperti itu akhir-akhir ini. Kemudian roh pun menjawab bahwa memang saya belakangan ini banyak merenung karena waktu perpisahan antara kita sudah dekat. Nah, sekarang kita berdua hidup di alam sagir itu secara bersama-sama. Namun sebentar lagi kamu akan berpisah dari saya menuju ke dalam alam kabir atau alam yang paling kasar dan keras. Oleh karena saya itu begitu sayang kepadamu, maka saya termenung itu mengkhawatirkan keadaanmu nanti ketika berada di alam kabir. Nah, setelah roh berkata demikian, maka timbullah itu perasaan ketakutan pada jasad, sehingga jasad pun ikut merenung dan termenung. Nah, kemudian jasad bertanya lagi kepada roh, kalau seandainya kita sudah berpisah, di tempat manakah aku dapat bertemu dengan engkau? Di sini jasad dia mengharapkan agar supaya roh mau menunjukkan tempat-tempat yang dimana roh itu berdiam, agar sewaktu-waktu ketika jasad dia mau bertemu dengan roh, ya, dia dapat mencoba untuk melakukannya, seperti pertemuan di dalam alam sagir ini. Nah, pada saat itu usia jasad itu sudah 9 bulan 9 hari di dalam alam kandungan ibu atau alam sagir. Nah, setelah jasad berkata demikian, maka roh pun dia setuju dengan permintaan dari jasad untuk menunjukkan tempat-tempat di mana roh berdiam. Sampai di sinilah maka timbullah itu yang disebut mi'raj awal. Mi'raj awal yaitu peristiwa ketika roh dia membawa jasad di dalam alam kandungan ibu atau di alam sagir untuk menunjukkan tempat-tempat roh itu dia berdiam. Nah, pada waktu jasad dan roh bercakap-cakap, keduanya itu dia bergantung di hati kecil ibu yang disebut dengan fi lauhil mahfud. Nah, setelah demikian maka mereka berdua pindah dari fi lauhil mahfud ke Madinatul Munawwarah atau yang dinamakan jantung. Nah, sampai di jantung mereka itu bertemu dengan 3 tali atau 3 jalan. Lalu mereka berdua mulai naik mengikuti jalan tengah menuju ke leher. Nah, setelah sampai di leher, maka roh berkata kepada jasad, inilah Masjidil Haram. Nah, kemudian sesampai di leher, mereka naik lagi menuju ke mulut yang disebut dengan Masjidil Aqsa. Nah, kemudian dari mulut menuju ke hidung yang disebut dengan Baitul Muqaddis. Nah, waktu mereka berdua sampai di tengah-tengah perjalanan, jasad ini terlihat takut. Oleh karena itu roh dia selalu memberikan perhatian kepada jasad agar harus selalu waspada
dan tidak boleh miring kiri atau miring kanan. Harus pergi dia mengikuti jalan tengah atau jalan mendaki, yaitu Bukit Tursin yang disebut dengan hidung atau jalan Siratal Mustaqim. Nah, kemudian jasad dia minta kepada roh agar memberikan tanda peringatan. Nah, di sini pun roh setuju dengan permintaan jasad itu. Lalu roh dia berkata, inilah tandanya. Tandanya itu yaitu ditanyakan oleh jasad, tanda apa itu? Dan roh dia menjawab, inilah tanda bekas telapak kaki saya, atau yang disebut dengan kaki air nur hayat, yaitu nafas. Nah, setelah sampai di hidung Baitul Muqaddis, maka mereka berdua berangkat menuju ke mata. Nah, di sini roh dia berkata kepada jasad bahwa inilah istanaku yang disebut dengan Baitul Ma'mur. Dan kalau engkau hendak mencari aku atau ingin bertemu dengan aku, carilah di tempat ini. Karena istanaku ini ialah istanamu juga. Nah, kemudian mereka berdua berangkat lagi dari mata menuju ke kening atau ke Sidratul Muntaha. Nah, setelah itu mereka dari kening naik ke dahi atau ke Ar-Kursila. Kemudian setelah sampai di Ar-Kursila, roh dia berkata kepada jasad bahwa disinilah tempat peristirahatan kita berdua. Kemudian berangkat dari dahi menuju ke otak atau Baitul Arsila. Nah, setelah sampai di sini, roh dia berkata kepada jasad bahwa tempat inilah yang kita berdua mulai dijadikan. Nah, kemudian mereka berdua bercakap-cakap. Nah, selesai itu, roh dia memerintahkan kepada jasad untuk turun menuju ke anak lidah. Nah, setelah sampai di sini, roh dia berkata kepada jasad bahwa inilah tempat aku sembahyang yang namanya Baitul Atiq. Nah, kemudian mereka pun mengelilingi Baitul Atiq itu 7 kali berturut-turut. Setelah selesai maka mereka pun turun menuju ke leher atau yang disebut Masjidil Haram, kemudian menuju ke tulang leher belakang. Dan roh dia berkata kepada jasad bahwa inilah kubah Nabi Adam alaihissalam. Dan roh kembali mengajak jasad untuk tawaf. Nah, kemudian mereka berdua turun menuju ke jantung. Kemudian roh berkata kepada jasad bahwa inilah rumahku, bahwa jantung, di dalam jantung ada roh. Nah, kemudian mereka turun lagi melalui jalan kiri, kalau tadi naik melalui jalan tengah, menuju ke hati kecil ibu. Kemudian di sini roh berkata kepada jasad bahwa disinilah tempat kita berdua bernaung selama di alam sagir yang disebut dengan fi lauhil mahfud. Nah, adapun jasad dengan roh itu berangkat untuk roh dia menunjukkan seluruh tempat-tempat itu sampai kembali itu adalah 8 jam. Nah, setelah sampai di tempat semula, roh memerintahkan jasad untuk bersiap-siap karena waktu perpisahan sudah dekat. Tepat pada waktu itu jasad sudah berusia 9 bulan 9 hari 8 jam, kurang 1 jam lagi di dalam kandungan ibu. Setelah sampai di sini, itu jasad takut. Karena kalau sampai dia ke alam kabir, alam yang kasar itu tentu hidup sebatang kara. Sehingga jasad tidak mau keluar. Tetapi roh dia berkata, kalau jasad kamu tidak keluar, tentu kamu bersama ibumu akan mati. Nah, kemudian jasad berkata bahwa saya tidak mau keluar tuh karena saya tidak tahu tentang keadaan alam di sana itu. Nah, setelah itu roh dia menyuruh jasad untuk berbaring. Lalu kemudian roh dia membelah dada jasad untuk mengisi imannya atau mengisi hati pahitnya. Nah, setelah selesai maka roh dia berkata bahwa itulah imanmu dan tidak usah kamu takut lagi. Nah, yang penting kamu jangan lupa akan apa yang telah saya tunjukkan. Kemudian setelah selesai roh mengisi iman atau hati pahit itu. Kemudian waktu perpisahan hampir tiba. Karena sudah 9 bulan 9 hari 9 jam. Ya, tinggal 9 menit 9 detik. Kemudian roh dia menuju ke pintu rahim.
dan mulailah roh dia memegang buah air untuk membuka pintu rahim. Lalu jasad dia bertanya kepada roh, itu apa yang tadi kau lepaskan? Roh dia menjawab bahwa itulah buah air untuk membersihkan jalanmu, atau yang kita sebut dengan air ketuban.